Bab 29 Membangun Tim. Pihak ASEX Perusahaan Konsultan Keuangan. Partai B Lawson nomor IDEXEX. Ini peminjam Lawson untuk mengajukan pinjaman kepada pihak A sebesar Rp 15 juta yuan. Pinjaman. Masa pinjaman. Chen Nuo memarkir sepeda motor di pintu supermarket beberapa blok jauhnya, dan melihat sekilas kontrak di tangannya. Nah, tanggal peminjaman di bawah ini adalah hari kedua setelah sekolah dimulai. Tidak mengherankan bahwa setelah awal sekolah, saya selalu merasa bahwa Lawson sedikit salah, dan seluruh orang sedikit cemas dan sedikit lemah. Pada awalnya, Chen Nuo berpikir bahwa Lawson tidak dalam mood yang baik untuk berdebat dengan istrinya di rumah. Sekarang tampaknya itu disebabkan oleh rentenir. Chen Nuo menghela nafas. Tidak mudah bagi Lawson untuk terlibat. Saya pikir itu hanya drama etika keluarga sederhana. Kenapa rentenir bercampur? Di pagi hari di sekolah, pihak lain akan membunuh Lawson secara langsung. Metode ini terlalu kejam. Kematian sosial. Berapa banyak kebencian? Apa gambarnya? Sekitar pukul 9 malam, Xiao Guohua keluar dari KTV bernama Blue Frog. Itu tentang memikirkan hal-hal dalam pikiranku. Dan langkah-langkah di pintu hampir tidak stabil. Untungnya, seorang manajer di sebelahnya dengan penglihatan dan tangan dengan cepat menahannya. Tuan Xiao, kamu hati-hati. Xiao Guohua mengangkat matanya dan melirik manajer, lalu mengangguk. Pada saat ini, Xiao Guohua berantakan dengan rumput yang tumbuh. Hari ini, perusahaan properti saya dirampok 8 atau 9 orang, termasuk beberapa, telah bersama saya selama bertahun-tahun dan dapat memainkan peran yang sulit. Saya telah melihat darah dan berjongkok di penjara. Akibatnya, biarkan orang masuk sendirian, dan satu orang menjatuhkan semua orang di perusahaan. Bukan masalah besar tanpa uang ratusan ribu. Namun beberapa dari mereka, termasuk Cui Dapeng, masih terbaring di rumah sakit. Secara khusus, informasi pelanggan perusahaan keuangan dibakar di tempat. Ini merepotkan. Perusahaan keuangan ini adalah kedok Xiao Guohua untuk lintah darat. Kontrak pinjaman itu tidak ketat. Lagi pula, untuk lintah darat, kontraknya hanya omong kosong, tidak dilindungi undang-undang. Dengan ketenaran bos Xiao Guohua, siapa yang berani mengandalkannya? Tapi masalahnya adalah perusahaan membiarkan orang langsung melayani, dan bahkan kontrak pelanggannya hangus. Ini menunjukkan bahwa wajah Xiao Guohua terbanting ke tanah dengan kakinya. Siapa yang begitu berani? Di tanah ini, saya belum memiliki permusuhan baru-baru ini. Ini untuk menyinggung orang sampai mati tanpa meninggalkan kelonggaran. Sekop Luoda. Tidak. Orang itu sibuk melakukan bisnis pemindahan tanah. Dan dia tidak menjangkau bisnisnya sama sekali. Kapas kecil. Juga, orang itu melakukan bisnis tepung putih. Fuda King. Bukannya, orang itu baru saja keluar dari penjara selama 1 tahun. Dan dia merampok orang untuk perlindungan. Sepanjang hari, saya mengawasi pasar komersial besar yang baru dibuka. Yang paling penting adalah, seberapa mampukah pihak lain. Seorang pria sendirian menempatkan semua penjaga keluarganya di tanah. Dan dia bahkan tidak menyingkirkan rambut orang lain. Di mana dewa jahat yang begitu jahat keluar darinya? Ini terlalu sulit. Ketika dia mendapat berita di siang hari, Xiao Guohua sedang makan di salah satu rumah majikannya. Nyonya itu baru saja melahirkan dirinya sendiri tahun lalu, dan dia dimanjakan. Pada siang hari, dia menunggu berlendir dan ingin membelikannya troli. Setelah menerima panggilan, Xiao Guohua bergegas keluar. Suatu sore, semua orang di bawah tangannya diusir untuk menanyakan berita itu. Siapa yang menggerakkanku? Xiao Guohua berusia 40 tahun ini, salah satu petinggi lokal. Dalam bisnis percetakan uang, ia dianggap sebagai orang nomor 1 di daerah setempat. Lini bisnis ini adalah makan roti bernoda darah. Untuk mencapai iklim saat ini, bawahan Xiao Guohua secara alami memiliki banyak antek yang kokoh. Dalam 2 tahun terakhir, bisnisnya secara bertahap berkembang.
Selain uang untuk mencetak perangko, Xiao Guohua juga membuka kedai teh dan dealer mobil. Menurut lintasan sejarah kehidupan sebelumnya yang diketahui Chen Nuo, jika tidak ada yang terjadi, Xiao Guohua akan mencapai industri penjualan mobil tahun depan. Dalam beberapa tahun, dia akan bisa bermain-main dengan 2 toko 4S. Kemudian ditambah dengan keuntungan besar dari bisnis onderdil mobil. Keuntungannya penuh. Tentu saja, dia tidak berakhir jauh lebih baik. Lagi pula, dia dilahirkan dengan banyak uang. Kemudian di gelombang kedua, Xiao Guohua melihat uang datang, dan dia bergabung dengan beberapa orang dan melakukan hal serupa. Kemudian dia mati dalam gelombang guntur dan awalnya ingin lari pergi dengan uang ya. Saya tidak melarikan diri dan masuk penjara. Xiao Guohua sekarang tidak seindah beberapa tahun kemudian. Tetapi kekayaan bersih puluhan juta masih ada. Di malam hari, beberapa anggota kunci dipanggil untuk berdiskusi di TV. Tetapi sekelompok orang tidak menunjukkan alis mereka bahkan setelah waktu yang lama. Pada akhirnya, saya harus sampai pada kesimpulan bahwa masalah ini mungkin dilakukan untuk waktu yang lama. Saya tidak tahu di mana para dewa menyeberang jalan. Setelah keberuntungan singkat, saya hanya menatap diri sendiri dan membuat suara. Benar-benar tidak ada kesimpulan. Jadi saya harus menganggapnya seperti itu. Apalagi menurut Cui Dapeng dan yang lainnya. Bintang jahat itu. Mendengarkan suaranya. Berbicara bahasa Mandarin standar. Tanpa aksen lokal. Ini bisa dianggap sebagai catatan kaki sampingan. Aku takut itu benar-benar pejalan kaki. Tapi kenapa aku tidak beruntung? Kau ambil sekop luoda. Kesal. Xiao Guohua tidak bisa menahan diri untuk minum 2 gelas lagi di malam hari. Pada saat ini, ketika saya keluar dari KTV, semua tulang punggung stafnya tersebar. Dan semua orang harus terus menanyakan berita itu. Di bawah tangga, sebuah Audi hitam perlahan melaju dan berhenti di sisi jalan. Xiao Guohua pergi ke pintu geser dan masuk, dan duduk di barisan belakang. Dia agak terlalu mabuk dan tidak terlalu energi. Setelah duduk, dia menutup matanya dan menjadi tenang, dan melemparkan kalimat, "Wei tua, pulang ke rumah." Audi melaju perlahan. Setelah menutup matanya dan menyipitkan mata selama sekitar 10 menit, Xiao Guohua membuka matanya dan melirik keluar jendela mobil secara acak. Jalan yang aneh membuatnya mengerutkan kening terlebih dahulu. Kemudian dengan semangat, Xiao Guohua terbangun dengan anggur. Pertama mengulurkan tangan dan menyentuh tasnya yang dilempar ke belakang mobil. Xiao Guohua duduk tegak dan tenang. Dia mengeluarkan sebungkus rokok dan memesan satu untuk dirinya sendiri. Setelah beberapa isapan, Xiao Guohua membuka jendela mobil dan mengeluarkan asapnya. "Saudaraku, ayo satu." Xiao Guohua menjentikkan bagian bawah kotak rokok dan menyerahkan puntung rokok ke kursi pengemudi depan. "Ini mengemudi. Tunggu sebentar." Chen Nuo yang mengemudi menggelengkan kepalanya. Xiao Guohua duduk dengan kokoh di belakang dan terus merokok. Melihat mobil berbelok lagi. Hampir keluar kota. "Saudaraku, ke arah mana?" Nada suara Xiao Guohua sangat damai. "Ini adalah jalan uang yang pendek. Apakah masih ada sesuatu yang tidak bisa Anda lewati?" Dengan mengatakan itu, Xiao Guohua menyentuh tasnya, mengeluarkan kantong kertas kraft, dengan sengaja membuka segelnya, memperlihatkan seikat tebal uang di dalamnya, dan melemparkannya ke kursi kopilot. "Jangan terlalu kecil. Kakakku membawa begitu banyak. Hanya sebagai teman. Dan sungai dan danau sedang terburu-buru." Xiao Guohua berkata dengan tenang, sambil diam-diam melihat ke barisan depan cermin terbalik. Chen Nuo mengenakan topi dan topeng di wajahnya. Mengenakan jaket kulit hitam dan sarung tangan kulit. "Jika ada sesuatu yang tidak bisa kamu lewati, katakan padaku. Aku akan mendengarkan. Kakakku masih agak kuat di daerah setempat. Jika ada yang tidak beres, katakan saja." Xiao Guohua berkata dengan sungguh-sungguh. "Itu terlalu ekstrim. Kita tidak bisa melakukan itu. Bagaimana menurutmu?" Chen Nuo tersenyum. Pidato bos Xiao sedang dalam perjalanan.
Ketika Xiao Guohua mendengar ini, dia merasa sedikit di hatinya. Awalnya, ada sedikit harapan di hati saya pihak lain tidak tahu siapa dia, hanya untuk menghasilkan uang. Mungkin itu perampokan. Tetapi ketika pihak lain mengatakan, Bos Xiao, itu bukan keberuntungan. Ini untuk dirimu sendiri. Saudaraku, itu tidak mungkin. Xiao Guohua masih mempertahankan ketenangannya, mencoba untuk menaruh hati di hatinya. Jika kurang, kamu bisa menyebutkan nomornya. Dan jika saudaraku bisa membuatnya untukmu, dia akan melakukannya. Membuatnya untuk Anda. Jalan selalu ditemukan. Ya, itu seperti gangster. Chen Nuo mengangguk. Tidak heran kamu bisa maju. Mobil mulai melambat. Dan kemudian perlahan berbelok ke jalan sempit lagi. Jalan tanah agak bergelombang. Xiao Guohua melihat keluar jendela dan hampir mengemudi ke Fangshan. Pada tahun 2001, itu masih berupa hutan belantara. Xiao Guohua menelan dan meludah. Dan menyentuh lengannya. Sudah menyentuh ponselnya. Saya menyarankan Anda, jangan menelepon. Chen Nuo mengemudi dengan mantap, tanpa menoleh. Tempat ini agak terlalu jauh. Bahkan jika orang-orang Anda dapat menemukannya, itu akan memakan waktu setidaknya 1 jam. Dengan mengatakan itu, Chen Nuo telah memarkir mobil di sisi jalan. 1 jam, cukup waktu bagiku untuk menggali lubang dan menguburmu. Sungguh dendam. Bagaimana bisa terlambat? Xiao Guohua tersenyum, tapi masih menarik tangannya. Kalau begitu, aku akan berani berbicara dengan Bos Xiao. Chen Nuo menarik rem tangan, lalu berbalik dan menatap Xiao Guohua. Bos Xiao, merokoklah. Xiao Guohua dengan cepat melewati rokok itu. Chen Nuo membalikkan cermin terbalik secara langsung, dan Xiao Guohua tidak bisa lagi melihat wajah Chen Nuo di cermin. Xiao Guohua juga seorang pencuri, tahu bahwa dia tidak bisa menontonnya. Jika dia melihatnya, dia akan membunuhnya. Xiao Guohua duduk dengan benar dan tidak bermaksud mengintipnya. Chen Nuola membuka kap, menyalakan sebatang rokok, membuat celah di jendela mobil, dan mengambil beberapa suap. Mereka berdua berada di dalam mobil, duduk satu demi satu, merokok. Setelah merokok, Chen Nuo menjentikkan puntungnya keluar jendela. Kakak, apakah kamu ingin mengerti? Jika kamu memiliki pertanyaan, tolong beritahu aku. Saudara, biarkan aku melihat apakah aku bisa menerimanya. Xiao Guohua merasa lebih nyaman sekarang. Jika pihak lain tidak merokok, itu seharusnya karena dia tidak menginginkan hidupnya sendiri. Bos Xiao, bisnis sedang sibuk akhir-akhir ini. Chen Nuo tersenyum. Saya mendengar bahwa Anda juga membesarkan seorang anak kecil di Yinland. Tahun lalu, saya menjilat Anda seorang putra lagi. Xiao Guohua berkedut di dalam hatinya, tetapi masih mempertahankan ketenangan di wajahnya, dan berkata sambil tersenyum, ini hanya terburu-buru. Kalau capek, berliburlah. Hal-hal berantakan itu, jangan khawatir tentang mereka baru-baru ini. Istirahat beberapa hari. Temani wanita itu. Goda anak laki-laki. Itu bagus. Xiao Guohua mendengar baunya. Tidak ragu-ragu. Dan mengangguk. Apa yang Anda katakan adalah kebenaran. Saya belum beristirahat selama festival musim semi. Dan memang benar saya tidak lelah baru-baru ini. Tidak apa-apa. Saya akan mengambil beberapa hari libur. Sungguh repot. Saya tidak ingin melakukannya lagi. Pastikan untuk menemani anak saya di rumah. Kakak, apakah menurut Anda cukup untuk istirahat sebulan? Chen Nuo melambaikan tangannya. Bos Xiao menghasilkan uang setiap hari. Dan kerugiannya akan terlalu besar selama sebulan. Setelah merenung sebentar, Chen Nuo perlahan berkata, selama 2 minggu. Saya mendengar bahwa Asia Tenggara cukup hangat sekarang. Oke. Xiao Guohua mengangguk. Aku akan membiarkan seseorang memesan penerbangan besok, dan membawa keluarga bersama untuk pergi ke Thailand untuk perjalanan. Oke. Mari kita bicara di sini. Chen Nuo tersenyum dan menekan tombol di kursi pengemudi. Dengan sekali klik, pintu mobil yang terkunci itu terbuka.
Aku tidak akan mengantarmu pulang. Kamu bisa memanggil mobil untuk menjemputmu. Xiao Guohua tertawa. Jangan ganggu aku, kakak. Kamu bisa mengemudikan mobilku saja. Dengan mengatakan itu, Xiao Guohua menarik pintu dan keluar dari mobil. Ketika dia menginjak tanah, dia merasakan sedikit kelembutan di betisnya. Tetapi bagaimanapun, dia telah berada dalam keadaan ini selama bertahun-tahun. Xiao Guohua mencubit pahanya dengan keras, dan ketika dia masuk angin, dia segera berdiri. Lurus. Mobil mulai dan pergi dengan tergesa-gesa. Xiao Guohua berdiri di pinggir jalan dan menghela nafas panjang ketika dia memastikan bahwa mobilnya sudah pergi. Perasaan berputar-putar di depan gerbang hantu. Dengan gila-gilaan melonjak dari hatiku. Saya menyentuh rokok tanpa sadar, hanya untuk mengingat bahwa saya tidak mengambilnya ketika saya turun dari mobil. Aku terengah-engah, dan tiba-tiba menoleh untuk melihat. Di sisi jalan. Sekitar 10 langkah jauhnya. Di bawah lereng bukit. Sebuah lubang. Jelas itu baru digali baru-baru ini. Tergantung pada ukuran dan kedalamannya. Itu tepat untuk mengubur individu. Sebuah sekop dimasukkan di tepi lubang. Xiao Guohua tiba-tiba merasa kedinginan di sekujur tubuh. Dia tidak bisa lagi berdiri tegak, dan duduk di tanah dengan pantatnya. Semua keringat keluar dalam sekejap. Baru saja. Jika aku mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan Dao, lubang ini telah disiapkan untukku. Setelah bernapas lama, Xiao Guohua dengan gemetar mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor. Hei, anak keempat. Ini aku. Orang-orang yang keluar rumah dipanggil kembali. Jangan tanya tentang hal-hal di siang hari. Aku sudah menyuruhmu untuk menelepon orang kembali. Panggil saja mereka kembali. Di mana begitu banyak omong kosong. Lakukan saja. Apa-apaan. Aku mengakuinya. Ya. Aku tidak mencarinya. Aku menelan masalah ini hari ini. Xiao Guohua berkata dengan keras. Jangan bicara omong kosong. Ngomong-ngomong. Cari mobil. Kemari dan jemput aku. Aku di Fangshan. Ya. Fangshan. Berdiri di pinggir jalan. Mana tahu di mana aku. Temukan. Tidak bisakah kamu menemukanku? Aku tidak tahu apa yang dikatakan di ujung telepon. Xiao Guohua menghela nafas lega. Juga. Pesankan aku tiket pesawat. Pergi ke Thailand. Perjalanan 10 hari ke Malaysia dan Thailand. Aku suguhan. Biarkan saudara pergi. Tinggalkan satu di rumah. Ayo pergi. Apa urusannya? Berhenti selama beberapa hari. Tidak ada yang akan mati. Semuanya akan berhenti untukku. Semua pergi ke Thailand. Bepergian. Sial. Apa istilahnya? Ya. Team building. Tidakkah kamu mengerti Tuan Jian? Setelah menutup telepon, Xiao Guohua duduk di pinggir jalan. Matanya melayang dan melihat ke lubang. Pada saat ini, saya merasa bahwa jiwa akhirnya kembali ke tubuhnya. Sial. Dari mana bintang jahat itu berasal? Bab 30. Kematian jantung. Pekerja Liuda menyenandungkan sebuah lagu dan meletakkan banyak barang di atas meja. Kasir di supermarket melihat, mengambil pemindai dan membidik satu persatu. Setelah beberapa saat, dia mengangkat kelopak matanya dan melirik pekerja Liu. Apakah ada lagi? Pekerja Liu memindai jendela dengan rokok di konter. Datanglah ke Jinling. Merah. Pekerja Liuda berpikir sejenak, dan melambaikan tangannya dengan sangat mengesankan. Emas. Ayo satu. Pada hari kerja, pekerja Liuda secara alami tidak terlalu boros, tapi sebelum pergi berbelanja di supermarket hari ini, saya tiba-tiba teringat bahwa ada kartu belanja supermarket yang tidak berguna. Ketika tiba saatnya untuk berubah, pekerja Liuda akan merokok rokok Jinling merah, yang emas tidak mampu merokok, dan harganya 2 kali lebih mahal. Tetapi hari ini, jika Anda boros, Anda harus memperlakukannya seperti yang disponsori oleh Chen Nuo. Pekerja Liu membelinya dengan sejumput nomor kartu belanja supermarket hampir habis. Dengan rokok, totalnya 506 yuan.
Apakah Anda tunai atau kartu kredit? Pekerja Liu mengetuk kartu belanja bernilai 500 di konter. Gunakan ini. Gunakan ini. Kasir tidak berbicara. Mengambil kartu dan menariknya di mesin gesek. Lalu mengetuknya di depan komputer kasir. Dan mengangkat kelopak matanya lagi. Jumlahnya tidak cukup. Yah, aku tahu. Ini 6 yuan. Kan, aku akan membayar tunai. Pekerja Liuda dengan senang hati membayar 10 yuan. Kasir menyitanya dan melihat Liuda. Ada selisih 504 yuan. Apa? Pekerja Liu tinggal sebentar. Lalu bereaksi. Persetan. Berapa banyak uang yang ada di kartu belanja ini? Kasir melirik ke layar. Saldonya 1 dan 8 sen. Apakah ini pekerjaan manusia sialan? Chen Nuo. Jadilah dirimu sendiri. Mentalitas pekerja Liuda runtuh. Rokok Jinling berubah kembali menjadi yang merah, dan kemudian mengambil setengah dari tumpukan barang yang mereka beli. Pekerja Liuda mengertakkan gigi dan membayar uang, keluar dari supermarket dengan rasa malu. Dengan keberuntungan di hati saya tiba-tiba melihat sosok yang saya kenal di jalan. Matahari tua. Pekerja Liuda hendak menyapa dan berteriak, hanya untuk menemukan bahwa Lao Sun sedikit tersesat. Memikirkan hal di sekolah di pagi hari. Dia ragu-ragu sejenak tanpa berteriak untuk kedua kalinya. Saya melihat Lao Sun memasuki hotel yang didekorasi dengan mewah di sisi jalan. Hah? Malam ini, mengapa Lao Sun pergi ke hotel? Brengsek. Mungkinkah? Buka rumah. Tiba-tiba, api gosip meletus di hati Liuda. Lao Sun. Melihat alis tebal dan mata besar, saya tidak bisa melihatnya. Tanpa sadar, pekerja Liuda tanpa sadar melangkah menuju hotel. Holiday Hotel adalah proyek yang diperkenalkan di distrik ini tahun lalu dan memiliki latar belakang investasi asing. Saat ini merupakan hotel paling mewah di distrik tersebut. Lao Sun berjalan ke lobi hotel, bertanya pada pelayan, mengikuti tangga ke restoran Cina di lantai 2. Pekerja Liuda berdiri di pintu masuk lobi. Melihat Lao Sun menaiki tangga dengan matanya sendiri. Setelah memikirkannya, dia menggelengkan kepalanya. Lao Sun ini, saya tidak tahu harus berbuat apa. Saya juga kenyang dan saya akan mengurus pekerjaan rumah. Aku mengambil langkah dan pergi. Tetapi sudut mataku mengikuti lampu di sisi lobi, seolah melihat sosok melintas. Daftar. Lihatlah lebih dekat. Tetapi orang itu pergi lagi. Setelah melihat lebih dekat, di mana ada orang di sana. Pekerja Liuda berjuang untuk sementara waktu. Mungkinkah dia marah pada anak itu dan salah paham pada orang yang salah? Di bawah bimbingan pelayan, Lao Sun datang ke pintu kamar pribadi. Mata layanan membuka pintu dan mengundang Lao Sun masuk dengan sopan. Lao Sun masuk, dan pelayan di belakangnya sudah melangkah keluar dan menutup pintu. Di kamar pribadi yang luas, dekorasinya luar biasa. Di depan meja bundar besar yang penuh dengan berbagai hidangan, seorang pria parubaya dengan bintang alis pedang sedang duduk di sana, dengan secangkir Buddha melompat dari dinding di depannya. Pria parubaya itu memegang sendok di tangannya dan menikmatinya dengan hati-hati. Dia mengangkat kepalanya dan melirik Lao Sun, meletakkan sendoknya, dan tersenyum. Kemenangan datang. Duduklah. Lao Sun ragu-ragu dan duduk di seberang pria parubaya itu. Yao Weishan, apa yang ingin kamu lakukan jika kamu mengundangku selarut ini? Pria parubaya, Yao Weishan, memandang Lao Sun dengan senyum yang tidak berkurang. Dan dengan lembut memutar cakram di atas meja. Cicipi sashimi aolong ini, segar. Lao Sun tidak bergerak, melirik aolong sashimi yang berbalik di depannya. Lalu mengangkat kelopak matanya dan terus menatap Yao Weishan. Sudah berapa tahun kita tidak duduk di meja makan? Yao Weishan mengeluarkan sekotak Yellow Crane Tower, mengeluarkan satu, dan satu lagi, dan melemparkannya ke Lao Sun. Lao Sun ragu-ragu sejenak, lalu mengkliknya. Lebih dari 10 tahun, sejak kamu pergi ke luar negeri. Lao Sun mengisap rokok dengan nada rumit. Aku tidak menyangka kamu akan kembali.
Sebenarnya, saya kembali pada paruh kedua tahun lalu. Bukankah yang Xiaoyi memberi tahu Anda? Yao Weishan tersenyum. Saya kembali untuk berinvestasi dalam sebuah proyek dan kebetulan memiliki beberapa kontak dengan unit yang Xiaoyi. Lao Sun mengangkat kepalanya dan menatap Yao Weishan. Dengan nyala api di matanya. Benar. Kebetulan sekali. Kerja bagus. Persahabatan puluhan tahun. Tidak perlu mengatakan kata-kata palsu itu. Yao Weishan mengangguk. Saya akui. Saya sengaja menempatkan proyek secara lokal. Kemudian saya bertemu Xiaoyi. Jadi, kamu yang memasang jebakan. Lao Sun tersenyum sedih. Kamu mengatur permainan dan membiarkan Xiaoyi jatuh. Yao Weishan dengan ringan menjentikkan abunya. Kamu bilang begitu. Tapi itu adalah kata hati. Aku baru saja menunjuk Xiaoyi untuk mengambil beberapa investasi keuangan. Dan biarkan dia menghasilkan sedikit uang. Lalu apa? Lalu, dia sangat tertarik. Jadi saya membantunya membuka rekening nasional untuk investasi. Yao Weishan menggelengkan kepalanya. Saya tidak menyangka dia akan begitu berani dan berinvestasi begitu banyak dalam sekali jalan. Lao Sun. Masa depan. Pasar berbahaya dan tidak dapat diprediksi. Xiaoyi benar-benar berhutang. Lao Sun gemetar. Apakah dia berani? Atau kamu sengaja mengatur permainan? Setelah jeda, Lao Sun menggertakkan giginya dan berkata, dia tidak mengerti masa depan. Anda membawanya untuk menghasilkan banyak uang, memberinya rasa manis, dan membantunya membuka rekening dan membiarkannya melakukannya sendiri. Itu masa depan. Pasar berjangka China. Yao Weishan tidak berbicara. Lalu, dia semakin dalam. Sebelum akhirnya menutup posisi, dia menemukan bahwa dia tidak bisa menahannya lagi. Jadi dia meminta bantuanmu lagi. Lao Sun Shen berkata, bagaimana denganmu? Bagaimana kamu menyelamatkannya? Dia. Anda menggunakan usaha patungan untuk berinvestasi dalam proyek. Akun perusahaan telah memungkinkan dia untuk menghabiskan ratusan ribu dolar. Yao Weishan. Anda telah melakukan pekerjaan dengan baik. Dia dapat menghabiskan ratusan ribu atas nama seorang dana cadangan. Bisakah dia mendapatkan uang jika Anda tidak menandatangani bos? Sekarang, secara finansial, dia adalah pembayar, dan dana cadangan diambil oleh tanda tangannya. Lalu apa? Dia baru saja mendapat uang untuk meratakan kekurangan di masa depan. Setelah tahun baru, tiba-tiba perusahaan Anda harus mengecek rekening. Perusahaan mana yang tiba-tiba perlu diperiksa setelah tahun baru Imlek? Apakah Anda selangkah demi selangkah hanya untuk mengadu dia sampai mati? Yao Weishan masih tidak berbicara. Temperamen Xiaoyi sedikit agresif, tetapi dia tidak begitu berani sehingga dia bisa melakukan hal konyol seperti itu. Lao Sun menggertakkan giginya. Jika kamu tidak mengatakan bahwa kamu memiliki informasi orang dalam, itu akan menjadi hal yang pasti. Menang. Apakah dia berani membuang semua uang sekaligus? Dia percaya padamu. Yao Weishan tiba-tiba memeras asapnya, dan memandang Lao Sun dengan dingin. Lao Sun, jika tidak ada bukti, kamu tidak perlu mengatakannya. Setelah jeda, seringai muncul di wajahnya. Kalau begitu menurutmu, mengapa dia begitu percaya padaku? Sekarang giliran Lao Sun yang berhenti bicara. Dia menggertakkan giginya. Jika dia mengikutiku ke luar negeri lebih dari 10 tahun yang lalu, tidak akan ada hal rumit seperti itu sekarang. Yao Weishan menyalakan sebatang rokok lagi untuk dirinya sendiri. Kedua pria parubaya itu terdiam beberapa saat. Lao Sun Shen berkata, karena dulu seperti itu. Kenapa kamu kembali sekarang? Yao Weishan menghela nafas perlahan. Jinling. Ada orang yang tidak bisa aku lepaskan. Terkunci. Lao Sun menamparkan meja, menamparkan kasing, menunjuk Yao Ulsan dan berteriak, Yao Ulsan. Jangan malu. Xiaoyi sekarang adalah istriku. Yao Weishan dengan tenang menatap Lao Sun, dan perlahan berkata, apakah menurutmu aku berbicara tentang Xiaoyi? Lao Sun tercengang.
Dan setelah beberapa detik, seolah memikirkan sesuatu, ekspresinya tiba-tiba berubah. Menunjuk Yao Weishan, Lao Sun gemetar dan berkata, kamu katakan. Apa yang kamu katakan? Aku tidak mengerti apa yang kamu katakan. Berbicara tentang Lao Sun, dia duduk. Senyum kemenangan muncul di wajah Yao Weishan. Dan dia perlahan berkata, lihat, Lao Sun. Saat itu, saya mengatakan bahwa Anda sebenarnya adalah orang yang sangat pintar. Otak Anda sangat bagus, yaitu ketika Anda menjadi manusia, selalu ada sikap bodoh dan tidak fleksibel. Sebenarnya, Anda sudah mengerti. Bukankah begitu? Dengan kata lain, sebenarnya, Anda mungkin telah memikirkannya dalam pikiran Anda sendiri selama bertahun-tahun. Tetapi Anda tidak pernah berani berpikir secara mendalam. Tidak berani berpikir secara mendalam. Bukan. Kamu. Jangan katakan itu. Jangan katakan itu. Ada jejak kelemahan dan permohonan di mata Lao Sun. Jangan katakan. Jangan katakan. Tidak mengatakan. Yao Weishan tersenyum. Bagaimana saya tidak mengatakannya? Lao Sun. Saya telah menunggu begitu lama. Dan ketika situasi ini datang malam ini, bagaimana mungkin saya tidak mengatakannya? Anda tidak dapat melarikan diri. Dia mengambil sebotol anggur merah di atas meja dan memberikannya pada dirinya sendiri. Aku menuangkan segelas dan meminum semuanya sekaligus. Setahun sebelumnya, ketika saya berada di China, seorang teman domestik mengirimi saya sebuah foto. Saya melihatnya dan tidak bisa meletakkannya lagi. Yah, saya tidak bisa meletakkannya. Yao Weishan menertawakan dirinya sendiri. Apa darah lebih kental dari air? Katakan, Anda tidak punya pilihan. Saya tidak punya pilihan. Apakah Anda pikir saya kembali untuk merebut Xiaoyi dari Anda? Saya memahami kebenaran 10 tahun yang lalu. Jika seorang pria untuk menyelesaikan sesuatu, Anda tidak perlu menganggap wanita terlalu serius. Mengingat status dan kekayaan saya hari ini, saya di negara ini, apakah saya akan kekurangan wanita? Lalu kenapa kau kembali? Tidak. Lao Sun, aku tidak akan bisa kembali. Yao Weishan tersenyum pahit, seolah menghela nafas. Apa yang secara medis disebut? Itu disebut kelainan bentuk sperma patologis. Sekarang, gadget saya bisa digunakan. Namun, tidak ada bayi. Ya, kakao. Tapi ini putriku. Lao Sun mencoba melawan secara verbal. Putrimu. Yao Weishan mencibir. Matahari tua. Lihat dirimu sendiri. Lalu lihat Koko. Seperti apa dirimu? Dia menunjuk ke hidungnya. Lihat wajahku lagi. Setelah jeda, Yao Weishan perlahan berkata, begitu saya mendapatkan gambar kakao, saya tahu bahwa sialan ini adalah benih saya. Ini adalah benih Yao Weishan saya. Tidak mungkin salah. Kata-kata ini, kata demi kata, seperti palu, menghantam jantung Lao Sun. Satu klik, menabraknya dengan keras. Selama lebih dari 10 tahun, pria parubaya ini dengan hati-hati mempertahankan gelembung ilusi di dalam hatinya. Seperti kaca, pecah. Tapi putriku benar. Lao Sun putus asa. Dalam pikiranku, gambar-gambar itu berkelebat seperti film. Ketika kami menikah, gudang itu penuh dengan tamu, pasangan yang bahagia. Setelah menikah, keduanya menjalani kehidupan yang membosankan dan bahagia. Membaca di ruang belajar sendiri. Dan sang istri membuat teh untuk dirinya sendiri. Ketika istri Yang Xiaoyi menggembungkan perutnya sedikit, dia bersandar di perutnya dengan gembira dan mendengarkan. Di ruang bersalin, ketika perawat menggendong anak yang terbungkus spray untuk melihat sendiri, dia melihat kehilangan dan kegembiraan. Anak itu lahir dengan penyakit kuning. Jadi dia menggendong anak itu di bawah sinar matahari dan membuatnya tertawa sambil bersenandung. Koko pergi ke sekolah dasar, mengenakan syal merah padanya, membiarkannya duduk di kursi belakang, dan mengirimnya ke sekolah. Koko lompat karet dengan teman-teman sekelasnya di lantai bawah.
Dan ketika dia kembali dari kantor dengan sepedanya, anak itu tersenyum bahagia dan berlari ke pelukannya. Satu persatu, gambar-gambar itu menyerupai gelembung warna-warni, seolah-olah berkedip di depan mataku. Suara dingin Yao Weishan terdengar. Saya tahu. Anda memperlakukan mereka seperti ibu dan anak. Xiaoyi mengalami bencana dan perusahaan akan menyelesaikan akun. Dia panik dan memberitahu Anda bahwa Anda tidak mau menyentuhnya. Jari. Uangnya di rumah sudah kosong. Anda memohon di mana-mana untuk menyelamatkan wajah Anda menjadi manusia dan baik hati selama lebih dari 10 tahun. Dan meminta ratusan ribu. Tapi, itu tidak cukup. Sudah terlambat untuk menjual rumah. Anda harus mencari rentenir dan meminjam 150 ribu. Begitu saja. Saya mengumpulkan 300 ribu. Tapi bagaimana dengan ini? Masih kekurangan poin. Sun, Anda memblokir saya di pinggir jalan tadi malam dan ingin memberi saya sedikit uang terlebih dahulu. Dan ingin saya mendorong ini di perusahaan. Tapi, apakah Anda pikir saya akan melakukannya? Kamu. Apa yang ingin kamu lakukan? Aku ingin kakao. Yao Weishan berkata dengan dingin. Aku ingin putrimu. Tidak. Harus dikatakan. Aku menginginkan putriku. Mustahil. Mata Lao Sun merah. Dan dia menggertakkan giginya. Kamu telah mati karena hati itu. Tapi putriku. Hahaha. Masih belum menyerah. Apakah kamu ingin aku menemukan seseorang untuk melakukan tes paternitas untukmu? Yao Weishan tersenyum. Aku tidak percaya. Aku tidak percaya omong kosongmu. Lao Sun meraung lemah seperti binatang buas yang jatuh ke dalam perangkap. Yao Weishan menggelengkan kepalanya. Mengulurkan tangannya. Melirik Rolex di pergelangan tangannya. Mencibir. Oke. Biarkan kamu mati lebih cepat. Yah. Waktunya hampir habis. Jam berapa? Malam ini. Aku tidak hanya membuat janji denganmu, tetapi juga Xiaoyi. Kami bertiga. Tolong jelaskan semuanya. Matahari tua terkejut. Pada saat ini, pintu kamar didorong terbuka, dan Yang Xiaoyi masuk. Ketika dia melihat Lao Sun, dia langsung kosong. Wajahnya memucat di tempat. Tua, Lao Sun. Semuanya ada di sini. Semuanya ada di sini. Semuanya ada di sini. Yao Weishan berdiri, naik dan meraih lengan Yang Xiaoyi, yang sepertinya ingin mundur, dan menariknya ke meja sambil tersenyum. Ayo dan datang. Katakan padaku, siapa putrinya? Yang Xiaoyi disambar petir. Matanya melebar dalam sekejap. Dia menatap Yao Weishan dengan ngeri. Matanya penuh kebencian. Kamu. Siapa aku? Yao Weishan tersenyum. Aku sudah memberitahu Lao Sun. Hanya saja dia masih tidak percaya. Bagaimana kalau kamu memberitahunya secara pribadi? Yang Xiaoyi secara naluriah ingin berkedip bola balik. Dia bahkan ingin berbalik dan melarikan diri dari ruangan. Tapi lengan Yao Ulsan digenggam dengan kuat. Dia hampir menatap Yao Ulsan dengan tatapan memohon. Kamu. Mengapa kamu melakukan ini? Aku tidak tahu. Aku tidak tahu apa-apa. Yao Weishan tertawa, menahan Yang Xiaoyi untuk tidak melepaskannya. Kau biarkan dia pergi. Lao Sun tiba-tiba berkata. Yao Ulsan mengerutkan kening. Hah? Aku bilang. Kamu lepaskan istriku. Lao Sun tiba-tiba melompat. Bergegas seperti orang gila. Membuka tangan Yao Weishan. Dan kemudian menarik istrinya ke belakangnya. Lao Sun mengangkat tangannya dan menamparkan wajah Yao Weishan, mengejutkan lawannya. Yao Weishan menamparkan wajahnya, dan jejak permusuhan muncul di matanya. Kemudian dia bersembunyi, menyentuh wajahnya, dan berkata dengan muram, "Oke, tamparan ini. Saya pikir Anda telah mengangkat kakao untuk saya selama lebih dari 10 tahun. Aku tidak peduli padamu." Lao Sun telah mengabaikannya. Memutar kepalanya. Menatap istrinya yang berwajah pucat. Seperti ingin menanyakan sesuatu. Tapi dalam situasi ini, sepertinya Anda tidak perlu bertanya lagi. Lao Sun mundur beberapa langkah dan duduk di kursi sebentar.
Dia menyentuh saku bajunya, menyentuh saku celananya, dan akhirnya menemukan kotak rokok yang kusut. Mengeluarkan sebatang rokok, gemetar dengan jari-jarinya, dan menyalakannya untuk dirinya sendiri. Di mulut pertama, Lao Sun tersedak beberapa kali. Kemudian, nadanya sedamai kematian. Berbicara sangat lambat, sangat lambat, sangat lambat. Ulang tahun Koko adalah tanggal 25 Maret. Waktu saya lahir, itu kurang dari sebulan. Yah, saya selalu berpikir itu kurang dari sebulan. Sekarang saya memikirkannya. Saya telah ditipu sepanjang waktu. Dia selalu sakit ketika dia masih kecil. Dan ketika Dalbergia sembuh, dia mulai muntah dan menderita gangguan pencernaan. Saya mulai masuk angin ketika saya berusia 1 tahun. Ini bersalju. Saya hanya berlari ke rumah sakit memeluknya lagi dan lagi. Saat itu, saya selalu berpikir, lagi pula, saya lahir kurang dari sebulan yang lalu. Apakah Anda melahirkan sebelum waktunya? Jika tubuh Anda lemah, maka Anda bisa membesarkannya dan menebusnya. Saya punya makanan dan minuman yang enak. Semuanya dekat dengan anak. Beberapa tahun yang lalu, bedak penguat tulang jenis apa yang populer mengatakan bahwa itu baik untuk anak-anak untuk melengkapi kalsium. Jadi saya membeli ember di rumah. Rokok yang saya hisap telah berubah dari 8 yuan per bungkus menjadi 3 yuan per bungkus. Ketika Koko berusia 8 tahun, kami pergi ke rumah neneknya untuk tahun baru. Untuk anak-anak kerabat di sebuah rumah, pakaian yang dikenakannya adalah yang termurah. Waktu itu saya miskin. Saya baru dapat organisasi kerja, dan saya tidak menabung sepeser pun. Tapi saya masih berpikir, gadis-gadis, menjadi kaya itu benar. Saya menggertakkan gigi dan mengeluarkan uang yang telah saya siapkan sebagai hadiah untuk para pemimpin, dan membeli 2 baju baru untuk putri saya. Untuk ini, saya mentransfer jabatan saya 2 tahun lebih lambat dari yang lain. Selama reformasi perumahan, kami tidak dapat menghasilkan uang untuk membeli rumah. Saya pergi untuk mengambil sekolah selama liburan musim panas selama 2 tahun berturut-turut. Xiaoyi, Anda tahu, saya tidak suka melakukan hal semacam ini. Saya seorang guru. Seorang guru. Guru harus mengajar siswa dengan sepenuh hati di kelas. Cara saya tidak mengajarkannya di kelas, tetapi sekolah menjejalkan. Saya tidak bisa melakukannya. Saya telah bekerja selama 2 tahun. Dan saya hampir terkena serangan panas beberapa kali di musim panas. Setelah menabung cukup banyak, saya membeli rumah reformasi perumahan. Hanya berpikir, agar ibu dan anak Anda dapat memiliki rumah yang kokoh. Kita akan merasa tenang di hati kita dan tidak akan selalu bertahan. Kakao tidak belajar dengan baik. Dia sebenarnya bukan bahan pembelajaran. Ujian masuknya berantakan. Awalnya, nilainya hanya bisa sampai ke sekolah menengah. Aku membuang muka dan memohon untuk pendaftaran sekolah. Di sekolah kami, dia diberi tempat. Sepanjang hidup saya tidak pernah menggunakan pilih kasih. Tapi untuk masalah ini, saya tetap melakukannya. Untuk alasan ini, saya sering ditusuk di belakang saya, mengatakan bahwa Lao Sun telah berpura-pura sepanjang hidupnya. Berpura-pura menjadi sok kepada orang lain. Dan ketika menghadapi urusan saya sendiri, dia akan pergi ke pintu belakang untuk pilih kasih. Aku mengakuinya. Koko, dia adalah putriku. Berbicara tentang ini, Lao Sun menatap istrinya dengan penuh semangat. Nada suaranya hampir memohon. Xiaoyi, katakan padaku. Koko, dia putriku, kan? Dia putriku, kan? Yang Xiaoyi, pucat, tubuhnya gemetar, menatap pria parubaya yang hampir putus asa di depannya, seperti pria parubaya yang punggungnya bengkok. Setelah beberapa saat, ada kepulan. Yang Xiaoyi berlutut di tanah di depannya. Itu tenang untuk waktu yang lama. Matahari tua menghela nafas panjang. Seolah-olah pada saat ini, bagian tertentu dari hatinya mati. Bersambung.